Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Aku di sini ingin menceritakan pengalamanku saat mengikuti Read Aloud Training of Trainer atau pelatihan Read Aloud. Nah, apa aja sih yang aku dapatkan dari pelatihan Read Aloud yang aku ikuti? Yuk, kita simak bersama ya. Aku coba sharing di sini. Nah, pertama-tama aku mau kenalan dulu nih. Namaku Arin atau biasa dipanggil dengan Umu Adam. Saat ini kesibukanku menjadi sebagai seorang ibu sekaligus homeschooler bagi kedua anakku. Ini yang difoto nih anak kedua, adiknya Adam. Adamnya mana? Dia yang moto. Jadi kami setiap pagi kegiatannya kayak gini, muter-muter taman, belajar bersama, karena kebetulan mereka homeschooling, jadi mereka tidak sekolah dan aku menjadi guru yang utama di rumah bagi mereka. Gitu. Terus aku juga sekarang tinggal di Sukabumi bersama keluarga kecilku di sini di sebuah pesantren di Sukabumi. Nah, aku pengen ngasih tahu nih, ngenalin awal mulanya gimana sih kok bisa tergabung atau ikut tertarik tentang Read Aloud. Yang pertama-tama, Read Aloud sendiri aku tahu pertama kali dari adik iparku. Nah, kebetulan dia kan aktif banget tuh di sosial media gitu. Jadi dia sering ikut challenge gitu. Terus dia juga punya anak yang hampir seusia sama anak-anakku. Dan dia aktif banget juga di Read Aloud gitu. Tapi basically aku memang suka cerita sih. Dari dulu memang aplikasi yang harus ada banget nih di HP-ku itu adalah aplikasi Let's Read, terutama saat anak-anak lahir ya, karena menurutku itu praktis banget buat bacain buku buat mereka gitu. Dan aku ngerasa membaca buku ini memang satu hal yang memberikan efek positif buat perkembangan anak-anakku gitu. Nah, terus cerita nih adik iparku pas kami ketemuan, coba mbak ini gitu. Oh iya ya, boleh mau dong ininya apa linknya gitu. Nah, akhirnya aku tuh sebenarnya punya IG ya, cuma IG ini nih cuma ya kadang hidup kadang mati gitu. Pernah sih kepikiran pengen bikin kenangan-kenangan gitu kan, kalau kita menyimpan di media sosial itu dia bakalan bisa diakses ya. Jadi kan aku ngerasa masa kecil anakku ini alhamdulillah ya Allah berikan kesempatan banyak untuk kami bareng gitu, dan banyak kenangan yang tercipta di antara kita gitu, dan pengen mengabadikan. Salah satunya caraku ya dengan IG ini. Cuma memang entah ya, aku ini tipe-tipe orang yang agak males gitu loh upload. Bukan males sih, tapi memang ya mungkin nggak ada waktu juga gitu ya, karena harus mengurus mereka. Dan akhirnya bermanfaatlah IG-ku setelah tahu komunitas Read Aloud. Nah, awal mulanya juga seperti itu ya, aku kepoin nih, aku stalking terus link yang dikasih oleh adik iparku ini. Dan wah, ternyata ada ya komunitas seperti ini, seru banget gitu. Karena mungkin selama ini kami tinggal di Sukabumi yang memang cenderung senyap gitu ya. Di sini itu hening banget perkembangan tentang informasi itu, semacam kalau nggak sengaja nyari di online itu, apalagi kami di pesantren yang cukup jauh dari keramaian pusat kota gitu ya. Ya udah, hidupnya cuma di rumah gitu. Jadi memang harus banget nyari informasi, memanfaatkan media sosial, memanfaatkan internet untuk mencari informasi sebanyak-banyaknya gitu. Dan akhirnya setelah beberapa waktu mengikuti akun Read Aloud Indonesia, dan Read Aloud Indonesia ini kan memiliki banyak cabang ya di setiap daerahnya. Nah, alhamdulillah ada satu cabang yang menurutku dia aktif banget sih, hidup banget gitu loh komunitasnya. Yang itu adalah Read Aloud Situbondo. Nah, pas banget waktu itu mereka lagi buka training of trainer gitu. Wah, seru deh kayaknya, pengen ikutan nih, pengen
pengen apa ya, pengen hidup gitu loh jiwanya, pengen kenal orang-orang yang sefrekuensi, yang suka membacakan buku juga untuk anak-anaknya. Siapa tahu ada informasi yang bisa aku dapetin buat mengembangkan homeschooling kami di rumah dan seterusnya gitulah. Pokoknya seneng banget. Ya udahlah, apalagi biayanya itu bayarnya menurutku worth it banget sih. Maksudnya 100.000 itu kita udah dapat kenalan, dapat pengalaman, dapat ilmu, dapat banyak hal lah pokoknya. Nah, cus lah saat itu ngelihat wah ada trainer of trainer nih, terbatas lagi pesertanya. Nah, kalau bagiku ya, aku kan beberapa kali juga ikut seminar online gitu ya. Kalau seminar yang terbatas pesertanya itu bakalan enak gitu loh, intensif gitu. Terus misalnya ada tugas-tugas juga bakalan diperiksa secara detail, diberi masukan secara detail juga gitu. Dan benar ternyata, Masya Allah, Alhamdulillah pas banget. Aku juga jadwalnya lumayan free ya, jadi tugas-tugas bisa aku ikutin dan ngerasain banget feelingnya. Oh iya ya, manfaatnya di telur tuh luar biasa gitu. Apa aja sih manfaatnya aku dapat? Yuk aku ceritain dikit ya. Nih oleh-olehku saat mengikuti training of trainer buat kalian semuanya. Yang pertama, aku tuh jadi sadar kalau kondisi kecerdasan literasi anak-anak Indonesia, nggak cuma anak-anak sih sebenarnya, orang dewasa pun kayak kita gitu ya, mungkin agak tertinggal, bukan agak lagi. Jadi kalian nanti kalau sampai ikut ya, aku nggak bisa jelasin di sini sih, tapi boleh searching atau kalian ikut sendiri aja, pasti akan dijelasin tuh sama narasumbernya Bu Rosi kemarin ya, yang sama kami itu tuh mengenaskan banget kondisinya. Jadi skornya itu jauh tertinggal di antara negara-negara yang lain gitu kan, sedih ya. Maksudnya hal sesepele membacakan buku atau sekedar bercerita kepada anak itu memberikan dampak yang luar biasa untuk kecerdasan literasi mereka, dan itu kita masih jarang melakukannya di rumah gitu. Padahal aku sendiri ngerasain ya sebagai ibu, dulu aku karir sebelum memutuskan homeschooling itu. Nah setiap kali pulang ke rumah membacakan buku itu paling lama itu 10 menit gitu. Itu udah sama yang diskusi-diskusi gitu kan. Anak-anak ada range-nya ya, ada levelnya gitu. Untuk anak-anak yang kecil itu kalau di aplikasi Let's Read ini ada levelnya gitu. Kalau yang paling kecil kita ambil level 0, itu kata-kata cuma sedikit gitu, dan mereka pun kebanyakan melihat gambar dan kita menceritakan tentang gambar, kosakata baru, dan berkembang lagi ya untuk berdiskusi tentang gambar. Itu aku tahu pengetahuannya setelah training of trainer yang aku ikuti gitu. Jadi ternyata lebih banyak bisa diulas nih walaupun tulisannya sedikit gitu, dan seterusnya. Nah itu tuh jarang dilakukan oleh kita orang tua gitu pada anak-anak, padahal efeknya besar. Jadi mungkin semacam saat ini itu orang tua berpikir yang penting anakku sekolah dan cukup gitu, padahal enggak. Sekolah itu mungkin anak-anak bisa membaca, tapi belum tentu semua anak itu paham apa yang dia baca dan cinta kegiatan membaca dan mencintai bacaan gitu. Padahal itu penting banget ya. Kayak kalian yang muslim pasti ngerti ya, wahyu yang pertama turun itu kan Iqra ya, perintah kita untuk membaca. Nah sebesar itu loh efek membaca dan membacakan buku ya, terutama karena anak-anak pasti belum bisa langsung baca dong waktu kecil, harus kita support dengan membaca buku. Terus yang kedua oleh-olehku yaitu paham kalau efek positif membacakan buku untuk anak itu ternyata sedahsyat itu gitu. Jadi anak-anak itu saat kita membiasakan kegiatan membaca buku itu, mereka jadi terlatih untuk berpikir, untuk mengolah informasi yang ada di dalam buku dan menggabungkan dengan informasi-informasi yang mereka miliki sebelumnya dan seterusnya. Pokoknya efeknya itu bakalan bisa luar biasa banget untuk anak-anak, apapun bakat anak, apapun bidang yang akan anak geluti nantinya gitu. Terus yang selanjutnya, jadi semakin termotivasi untuk mengambil peran berkarya dalam kampanye literasi. Itu karena basically kan aku pengajar ya, pendidik gitu. Aku tuh ngajar sebelum resign gitu, dan memang sekolah yang pernah aku tempuh dulu itu salah satu kurikulumnya adalah mengeluarkan tenaga pengajar di sekolah itu, pendidik. Jadi semacam udah melekat aja gitu, walaupun aku nggak ngajar lagi di dunia formal gitu, tapi aku ngerasa aduh harus banget nih ngajarin anak-anak atau ibu-ibunya untuk
melek terhadap membacakan buku buat anak gitu. Udah sebenarnya untuk saat ini itu udah nggak ada lagi alasan buku kan mahal gitu kan, buku kan nggak seru. Banyak banget buku-buku yang seru sekarang ya, banyak banget penerbit-penerbit itu Masya Allah banyak. Ini kebetulan aku kan sambil ini ya, apa sih, ngejual buku juga gitu. Jadi aku semacam reseller gitulah dari agen buku, yang itu di situ tuh aku menemukan, wow buku anak saat ini tuh, wah udah beda banget sama zaman kita dulu gitu, yang bener-bener kreatif banget ya, terus full color, terus kertasnya juga yang bagus, itu udah banyak banget kita temuin, dan aku rasa harganya juga nggak semahal yang kita kira gitu. Banyak buku-buku yang aku temuin berkualitas yang seharga mie ayam gitu kan. Maksudnya kita sering banget jajan mie ayam atau cilok atau seblak atau apalah ya, you name it, itu tuh kita nggak sayang gitu loh untuk mengisi perut kita dengan berbagai macam makanan yang mungkin harganya mahal-mahal, tapi masih banyak di antara kita itu yang berat banget mengisi suplemen asupan gizi untuk otak kita yang berasal dari buku. Padahal kita beli buku itu bisa awet banget loh, dari anak kita sampai adiknya lagi, dan mungkin kalau kita telaten ya sampai cucu kita mungkin masih ada sih buku ini gitu. Dan masih banyak, sedih banget sih kalau ingat ini, masih banyak orang tua ini yang merasa sayang beli buku. Dan padahal kalaupun sayang beli buku, kita bisa cari alternatif lain ya. Misalnya download aplikasi Let's Read atau aplikasi apapun juga, itu banyak banget di Play Store. Aplikasi yang menunjukkan kita, mengantarkan kita pada banyak sekali buku-buku yang itu gratis. Modal ini doang, modal data doang gitu, dan itu kan ya Allah luar biasa banget lah. Terus tontonan-tontonan di YouTube yang mereka banyak menampilkan read aloud itu ya, tontonan yang bergizi dibandingkan banyak tontonan fiktif yang malah tidak akan memberikan efek positif pada anak kita, malah memberikan efek negatif. Itu masih banyak sekali orang tua yang belum melek dalam hal itu gitu. Padahal banyak sekali jalan yang itu mudah sekali ditempuh untuk mengenalkan literasi, untuk menumbuhkan minat baca bagi anak-anak kita gitu. Jadi setelah ikut training of trainer itu semacam motivasinya bertambah, aduh harus banget nih kampanye nih gitu. Dan ya ayolah kita maju bersama, kalian yang dengerin rekamanku ini, lihat videoku ini, semoga bisa tumbuh juga minatnya untuk minimal membacakan buku lah kalau belum tertarik untuk ikut training of trainernya Read Aloud Indonesia. Terus next yang terakhir, jadi aku termotivasi juga nih untuk belajar nulis dan menjadi ilustrator buku anak. Kebayang gak sih sampai efeknya tuh sampai segitunya gitu, sekaligus membaca nyaring gitu. Jadi entahlah semakin iya ya aku bisa berjuang di sini. Mungkin karena aku resign jadi pendidik ya, karena harus mendidik anakku di rumah. Jadi semacam ini potensi banget nih aku bisa mendidik generasi ini walaupun aku di rumah gitu. Aku bisa mengampanyekan kepada orang tua untuk ayo yuk semangat yuk bacain buku anak, manfaatnya ini loh, dan seterusnya. Terutama untuk anakku sendiri dong ya. Karena however mereka adalah orang yang pertama pasti aku dakwahin sebelum orang lain gitu. Terus apa nih next stepku setelah aku ikutan selesai ya, ini udah tugas terakhir nih sebenarnya video ini. Selesai ikut Read Aloud Indonesia, Read Aloud Training of Trainer. Yang pertama langkahku ya mendukung lebih banyak kegiatan literasi untuk anak sendiri. Ya karena mereka seperti yang aku bilang tadi adalah orang yang pertama harus mendapatkan manfaat yang aku dapatkan dari pembelajaran yang aku ikuti gitu. Dan otomatis setelah ini gitu, setelah ikut training of trainer ini, aku jadi rajin nabung buat beli buku misalnya, atau jadi lebih rajin kita baca buku yuk. Karena ternyata anakku yang pertama kan 7 tahun ya, dia untuk buku-buku di Let's Read itu dia sebenarnya udah lebih naik lagi levelnya, karena apa sih udah bacanya udah buku-buku yang tebal gitu ya, buku-buku yang novel anak dan seterusnya gitu. Tapi setelah ikut Read Aloud ini aku baru iya kita masih bisa diskusi kok isi buku ini gitu. Jadi aku download lagi tuh aplikasinya. Kemarin sempat aku hapus karena aku pikir cukuplah buku-buku kakaknya kita bacain dulu buat adiknya gitu. Cuma kan kalau buku fisik itu agak susah ya kalau kita lagi mobile kemana bawa buku fisik gitu. Jadi akhirnya aku download lagi deh aplikasi buku online ebook untuk anak-anakku gitu, sebagai bagian dari mendukung kegiatan literasi anakku. Terus yang kedua, aku jadi rajin mencari komunitas pegiat literasi. Qadarullah ya, Read Aloud Sukabumi ini
sepertinya belum hidup. Sudah terhubung dengan kontaknya, tapi kontak penanggung jawabnya ya, tapi mungkin beliau sibuk dan ya kita akan berusaha mencari lah ya, walaupun ya sekarang zamannya digital, kita bisa mencari dari manapun itu gitu. Jadi ikut konten-konten, akun-akun yang berisi konten tentang literasi, terutama literasi anak ya, karena aku udah lebih spesifik lagi nih, seperti oleh-oleh yang tadi aku bilang, lebih spesifik. Kayaknya aku mau bergelut deh. Suatu ketika semoga aku bisa punya produk sendiri, buku sendiri yang anakku bacakan untukku, karena anakku ini akhirnya aku juga jadi lebih fokus lagi ke dia yang di nomor 3 ini, yaitu merintis kanal YouTube berisi konten read aloud gitu. Dan anakku kebetulan dia seorang pencerita juga gitu, pembaca nyaring juga gitu. Mungkin ada bakat di situ ya. Jadi mungkin aku rasa bisa sambil mengembangkan bakatnya, sambil kita kampanye bareng-bareng tentang read aloud ya, tentang membaca nyaring gitu. Jadi kalian bisa banget nih ke akun YouTube kami. Di sana kami membuat video-video ringan tentang read aloud ya. Kita bacakan buku-buku yang di aplikasi Let's Read. Kalian bisa ke sana, misalnya kalian nggak punya waktu untuk membacakan untuk anak-anak kalian, kalian bisa ganti tontonan anak-anak kalian ke tontonan yang ada di channel kami. Nggak cuma di channel kami sih, banyak sebenarnya channel-channel yang menyajikan read aloud ya. Banyak orang-orang yang berprofesi sebagai pembaca nyaring gitu ya, bukan profesi juga, tapi mungkin mereka juga berkampanye seperti kami menjadi seorang pembaca nyaring yang itu membacakan buku-buku elektronik, dan itu pasti seru banget, lebih bermanfaat disimak oleh anak-anak kita dibandingkan tayangan-tayangan yang mungkin lebih meracuni gitu ya, nggak bergizi gitulah buat otak mereka gitu. Nanti link akun kami aku taruh di bawah ya, di keterangan video ini. Terus buat kalian nih yang ibu-ibu atau calon ibu atau siapapun kalian yang dengar video ini, beneran loh, seseru itu punya kesempatan ikut Training of Trainer Read Aloud. Kalian harus banget cobain gitu, karena banyak banget manfaat yang bisa kita dapatkan dari sana. 100.000 udah mendapatkan apa manfaat sebanyak itu gitu, dan kita tuh jadi melek gitu. Oh iya, harus banget nih kita membudayakan, minimal walaupun kalian belum bisa menyebarkan berkampanye kepada orang lain, minimal saat kalian nanti punya anak ya, atau kalian udah punya anak, kalian bisa mengubah atau menambah sedikit kurikulum pendidikan rumah untuk menambah porsi membaca nyaring di rumah gitu, karena itu berefek pada perkembangan otak anak kita gitu, dan akan mendukung insya Allah karir mereka ke depannya. Dan kita jadi ngerti, oh iya, kenapa aku kan kadang kalau kita nggak ngerti, kita nggak tahu ilmunya, kita cuma ngelihat apaan sih, cuma baca buku anak doang gitu kan, bacain doang, ya udahlah yang penting baca selesai. Terus ada permasalahan-permasalahan, misalnya anakku kok sukanya baca buku ini terus, aduh aku bosen lah. Itu terjawab semua loh di Training of Trainer Read Aloud ini, karena memang 100.000 ini kan 3 hari ya. Aduh, aku nyebutin nominal terus ya, 100.000, padahal itu sebenarnya sesuatu yang udahlah, itu tuh udah murah banget gitu. Jadi Read Aloud ini kemarin yang diadain oleh Situbondo Read Aloud ini 3 hari pelatihannya, dan itu seru banget, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan karena intensif ya, karena berapa orangnya kan terbatas pesertanya. Kalian harus banget setelah ini ikutin channel Read Aloud Indonesia di IG ya, Read Aloud Indonesia. Nanti aku cantumin semua link-link yang aku ikuti yang mungkin akan membantu kalian semua buat akses, ingin ikut training of trainernya lah, atau ingin mendapatkan edukasi tentang membaca nyaring dan seterusnya. Aku nanti akan taruh di keterangan ya gitu. Jadi mungkin sampai di sini aja video yang aku sajikan, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Mohon maaf kalau agak belibet-belibet katanya ya, maklum ya, baru pengalaman pertama. Tapi semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.